Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Febrian dari kelas 12-8. Ingin mempresentasikan atau memaparkan materi dari bab 4 tentang kesetaraan untuk mencegah perundungan. Pertama-tama ada latar belakang. Latar belakang apa saja yang dipelajari pada bab 4 ini? Yang pertama ada mempelajari teks narasi. Nah, di situ isinya ada ciri teks, jenis teks, struktur teks, fakta opini, dan asumsi dalam teks narasi. Jadi, teks narasi ini ada dipelajari di bab 4 dan kelas 10 kalau nggak salah. Dan nomor 2, kita belajar tentang mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. 3, menyampaikan tanggapan. Dan 4, menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. Oke, lanjut pada yang pertama, A. Teks narasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI menyatakan bahwa narasi adalah cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa, kisahan atau teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara detail dan kronologis. Tapi tergantung ya, karena ada juga teks narasi itu yang cerita bohongan, kayak misalkan cerita rakyat, cerita legend, dan lain-lain. Karena biasanya kan itu kan menceritakan tentang asal-usul suatu kejadian atau suatu tempat tuh kenapa bisa jadi seperti itu. Nah, itu maksudnya juga ke teks narasi. Lanjut, teks narasi menyajikan beberapa peristiwa atau serangkaian kejadian yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Jadi waktunya tuh masa lampau yang udah dulu tapi ada urutannya gitu. Terus teks narasi bertujuan untuk menghibur atau memberi wawasan kepada pembaca. Nah, ini yang udah saya bilang tadi, teks narasi itu rata-rata cerita bohong. Jadi gimana ya? Karena cerita bohong yang jadi kayak kesannya ingin menambah cerita tuh jadi biar lebih seru gitulah. Lanjut ke ciri-ciri teks narasi. Yang pertama ada menceritakan kehidupan manusia dengan mengikut logika tertentu, jadi tertentu doang. B. Rangkaian peristiwa yang diceritakan dapat merupakan kisah nyata imajinasi maupun gabungan keduanya. Nah, ini yang tadi saya bilang kan, berarti ceritanya tuh nggak pure kejadian kenyataan, bisa jadi ada imajinasi dari pembuatnya. Terus yang ketiga ada cerita memiliki nilai keindahan isi dan penyajian. D. Ada konflik, yaitu pertentangan kepentingan kemelut atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang terakhir ada dialog yang menghidupkan cerita dan penyajian memiliki peristiwa secara kronologis. Jadi setiap peristiwanya itu ada asal usulnya, ada asal muasalnya, ada pengakhirannya, ada amanatnya, ada gitu. Lanjut, jenis-jenis teks narasi. Yang pertama ada teks narasi ekspositoris atau informatif, bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa dengan tepat dan jelas. Jadi jelas ya, ini cuma buat ngasih informasi atau kayak mirip-mirip berita gitulah. Terus yang kedua B, ada narasi artistik, dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. Narasi artistik menceritakan sebuah kisah dengan bertujuan menghibur. Nah, ini berarti yang kayak tadi cerita-cerita rakyat atau apalah. Terus yang 3, narasi sugestif, digunakan untuk memengaruhi pembaca. Narasi sugestif memiliki pandangan yang ingin dibagikan kepada orang lain. Jadi kayak mirip-mirip mempengaruhi persuasi gitu. Dari ketiga teks ini tuh kan berarti teks narasi kan ada fungsinya masing-masing kan. Jadi itu. Lanjut, ada struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi tahap pengenalan cerita. Jadi di sini tuh dikenalin semua tokoh, waktu, latar, tempat. Terus komplikasi tahap pengembaraan kisah atau awal mula masalah konflik. Jadi masalah tuh awal mulanya tuh muncul di yang komplikasi ini.
Terus ada resolusi tahap pemecahan masalah. Nah, ini biasanya di sini itu puncak-puncaknya konflik dan itu tuh udah ditemuin solusinya. Yang terakhir ada koda tahap penutup, memuat pesan moral atau amanat. Nah, ini yang saya bilang tadi, pasti kalau cerita hiburan atau cerita rakyat tuh pasti ada amanatnya. Entah itu untuk biar kita belajar untuk jangan sombong, untuk jangan tinggi hati, ya kayak gitulah. Jadi benar kan yang saya bilang tadi, cerita narasi itu kebanyakan cerita-cerita rakyat atau fiksi, jadi imajinasi. Yang terakhir dari teks narasi itu ada fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks narasi. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat diindra, artinya dapat dirasakan. Contohnya ada Kemal adalah pelajar laki-laki berusia 17 tahun. Artinya dia kan lagi sekolah dan bisa dirasakan gitu. Fiksi merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran, atau sesuatu yang benar-benar tidak terjadi. Contohnya, seandainya berani menentang perundungan saat SMP, saya tentu akan lebih percaya diri dan lancar berkomunikasi saat ini. Yang terakhir ada, belum. Yang C ada opini adalah pendapat seseorang terhadap suatu permasalahan. Opini merupakan penilaian yang disampaikan secara subjektif, artinya tuh tergantung orang-orangnya. Artinya tuh tergantung perspektif orang-orangnya. Lanjut nah ini udah masuk ke yang kedua, mengidentifikasi perwatangan tokoh cerita. Perwatakan merupakan pelukisan tokoh atau pelaku cerita melalui sifat-sifat, sikap, dan tingkah lakunya dalam cerita. Sifat menyeluruh dari manusia yang disorot termasuk perasaan, keindahan, cara berpikir, cara bertindak, dan sebagainya. Nah, di sini tuh biasanya mengidentifikasi perwatangan tokoh kan ada 3 ya, protagonis, antagonis, sama deuteragonis. Nah, dari ketiga ini kan dikategorikan tuh berdasarkan sifatnya. Yang protagonis yang dia pro, artinya baik lah. Yang kedua antagonis, biasanya dia yang memulai konflik atau permasalahan. Yang ketiga deuteragonis, itu biasanya orang yang tadinya jahat terus jadi baik gitulah. Intinya dia tobat. Terus menjelaskan tokoh dalam teks fiksi. Ada metode perwatakan tokoh yang disampaikan melalui berikut ini. A. Metode secara langsung melalui penggunaan nama tokoh, penampilan, dan tuturan pengarang. B. Metode secara tidak langsung melalui dialog, apa yang dikatakan penutur, jadi jati diri penutur, lokasi dan situasi percakapan, jati diri tokoh yang dituju oleh penutur. Terus ada tingkah laku. Nah, tingkah laku ini tadi terpengaruh oleh sikap-sikap tadi itu yang jadi dikategorikan ketiga tadi, antagonis, protagonis, deuteragonis. Oke, lanjut. Yang C ada metode telaah karakteristik melalui sudut pandang, point of view. Sudut pandang akan memperjelas pemakaian metode, diaan, dan akuan dalam dramatik dan campuran, serta masuknya teknik arus kesadaran ke dalam teknik sudut pandang. Kita langsung lanjut aja ke yang lain karena ini ya tergantung perspektif masing-masing. Oke, lanjut. Menjelaskan tokoh dalam teks fiksi. Perwatakan tokoh dapat pula dianalisis berdasarkan motivasi yang melatar belakangi tindakan dan tingkah lakunya. Misal tokoh melakukan tindakan tercela, akan disampaikan alasan yang melatar belakangi tindakannya. Ada berbagai jenis tokoh fiksi diantaranya berdasarkan beberapa hal berikut. A. Berdasarkan fungsinya, ada tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, deuteragonis. Yang B. Berdasarkan perannya, ada tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh figuran. Yang C. Berdasarkan perwatakannya, ada tokoh sederhana atau pipih, dan tokoh kompleks atau bulat. Yang D. Berdasarkan kemungkinan cerminan tokoh terhadap sekelompok. Berdasarkan dari kehidupan nyata, ada tokoh yang tipikal netral berdasarkan perkembangan perwatakan.
Jadi tadi ada tambahan yang tritagonis. Tritagonis tuh tokoh yang bisa dua peran, karena dia bisa jadi jahat atau baik gitulah. Lanjut, ada menyampaikan tanggapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tanggapan adalah suatu menyampaikan tanggapan dilakukan dengan mengutarakan kritik dan pujian, sambutan terhadap ucapan yang dapat berwujud kritik, komentar, dan sebagainya. Berdasarkan fakta berhubungan dengan hal tersebut, tanggapan disampaikan secara objektif, cermat, santun, dan tidak menjatuhkan pihak lain. Tanggapan juga didukung dengan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tanggapan dapat disampaikan secara lisan dan tertulis. Yang pertama ada tanggapan secara lisan. Tanggapan secara lisan dilakukan dengan menggunakan sapaan sopan dan disampaikan secara santun. Saat menyampaikan tanggapan secara langsung di depan audiens, kamu dapat menggunakan ekspresi, gestur tubuh, intonasi, dan nada yang baik, serta volume suara yang tidak terlalu keras. Terus saat berbicara, arahkan pandangan pada lawan bicara atau pendengar. Pilihlah kata yang tepat, sopan, dan tidak bermakna ganda. Artinya langsung ke intinya. Lanjut, yang kedua ada tanggapan secara tertulis. Bentuknya dapat berupa teks, kritik, dan pujian, deskriptif, atau sanggahan, tetapi tetap disampaikan dengan gaya bahasa yang sopan, santun, dan efektif. Oke, lanjut. Ada struktur teks tanggapan. Yang pertama ada konteks, artinya gambaran umum mengenai objek yang ditanggapi. Terus ada deskripsi, menjelaskan hal yang ditanggapi, informasi tentang data dan pendapat yang mendukung atau melemahkan pernyataan. Jadi deskripsi ini tuh kayak isi dari teksnya tersebut, batang tubuhnya. Terus yang ketiga ada penilaian, pujian, kritik, atau saran sesuai fakta dan data, simpulan tanggapan, atau hal-hal penting. Jadi ini kayak bentuk kesimpulan dari teks yang udah dibuat, teks tanggapan yang udah dibuat. Jadi penilaian akhirnya apakah bagus, jelek, atau gimana. Oke, terus yang terakhir, menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. Satu simpulan dalam bentuk peta pemikiran. Artinya peta pemikiran adalah metode mencatat kreatif yang membantu mengingat informasi dengan lebih mudah. Jadi peta pemikiran tuh kayak peta konsep, sama aja sih, peta konsep sama peta pemikiran tuh sama. Maksudnya kayak dibuat, kan kalau misalkan di buku kan ada yang awal halaman tuh kotak-kotak itu namanya peta pemikiran atau peta konsep. Jadi kayak gitulah contohnya. Dalam menganalisis novel, peta pemikiran mencakup unsur intrinsik, tokoh, alur, latar, tema, amanat, dan sudut pandang. Unsur ekstrinsiknya biografi dan psikologi pengarang, situasi sosial, ekonomi, politik, budaya, pemikiran-pemikiran lainnya lah, ideologi, nilai-nilai masyarakat. Terus ada dua, simpulan dalam bentuk infografis, karena yang tadi bentuk peta pemikiran, yang kedua ini bentuk infografis. Infografis ini menyajikan bentuk informasi dalam bentuk visual yang menggabungkan teks, gambar, grafik, ilustrasi, dan tipografi. Tujuannya adalah menyampaikan data kompleks secara ringkas, jelas, dan menarik. Infografis membuat informasi lebih mudah dipahami, estetik, dan atraktif. Jadi menurut saya yang lebih mudah dipahami ya infografis ini, karena biasanya kalau infografis ini udah dirangkum jadi sedemikian rupa biar bisa muat ke dalam satu bentuk infografis. Jadi biasanya itu udah diringkas duluan sama pembuatnya. Oke, sekian saja dari saya. Itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.